perkenalkan dulu, nama saya Ranti Sari Dewi. Karena saya orang Sunda, biasa saya dipanggil Teh Ranti. Saya BP di My Alpha Network dalam grup Ibu Heni dan Pak Ali Widodo di dalam grup Green Warrior. Pertama, selamat atas keberhasilan Ibu dalam promosi sebagai BP. Sebagai BP baru di grup My Alpha Network ya Bu ya. Nah, agar semua peserta mempunyai pemahaman yang sama, boleh sedikit cerita Bu, kerjaan Ibu saat Ibu sebelum terjun ke dunia asuransi, ke Manulife ini, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. First of all, I would like to thank you for my Alpha Leader, Pak Aldo dan Bu Heni atas bimbingannya. Alhamdulillah dengan apa yang menjadi kerja keras ya, daripada apa juga bimbingan Bapak dan Ibu, saya bisa move ke progres yang ada. And of course, tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim tersayang saya yang hadir pada saat ini, Mbak Esti, Putri dan juga Pak Rihwan. Nah, without you all, saya tidak bisa mencapai hasil sampai dengan saat ini. Nah, tentunya mudah-mudahan Mbak Esti nyusul cepat juga ya, begitu juga Putri dan juga Pak Rihwan lebih membantu untuk nanti saya dan Pak Rihwan pairing untuk progres selanjutnya. Nah, itu tentunya yang pertama-tama akan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada. Nah, perkenalan ya Teh Ranti ya sebelum ke asuransi. Nah, mungkin sebelum ke pekerjaan, saya mungkin introduce dulu secara pribadi gitu ya. Mungkin ada yang sudah kenal tapi belum juga mengenal secara menyeluruh karena kita sekarang keluarga besar. Jadi alangkah baiknya juga mengenal juga secara pribadi ini seperti apa. Saya menikah, statusnya jadi sudah menikah ya gitu. Jadi statusnya bukan single lagi tapi married. Dan saya mempunyai 5 orang anak yang luar biasa gitu. Jadi bukan saja prestasi di dalam pekerjaan tapi juga di dalam pribadi karena 5 anak luar biasa. 2 sudah jadi sarjana komunikasi, lalu 1 jadi pilot penerbangan maskapai dalam negeri. Lalu yang 1 alhamdulillah baru aja lulus setelah sekian lama perjuangan menjadi dokter gigi, dan yang satunya lagi luar biasa masih 10 tahun bulan November nanti dan masih kelas 4 SD. Jadi itu yang luar biasa dari apa yang menjadi super mom Syafarina gitu Teh Ranti. Nah, luar biasa. Ya, luar biasa banget gitu ya. Jadi super mom. Jadi selain daripada bekerja tetapi dalam kesehariannya kalau wanita itu katanya double job. Karena setelah pulang kerja itu PR di rumah tangga tuh ya tetap harus dilaksanakan gitu ya Teh ya. Oke. Nah, itu seputar daripada background saya secara pribadi. Nah, ketika saya masuk pertama kali secara profesional, saya spend 22 tahun itu di hotel industri. Nah, hotel itu di sini juga ada teman-teman Teh Ranti juga ketemu saya ya waktu di Shangri-La ya, ketemu saya waktu di Shangri-La. Nah, jadi kaitannya Pak Aldo juga, Pak Michael. Nah, itu teman-teman yang sama-sama kalau saya cerita hotel itu kenapa kok bisa lama banget? Karena kerja di hotel itu sangat menyita waktu tapi juga menyenangkan. Ya kerasa tuh. Jadi saya spending hotel yang pertama saya kerja itu sebetulnya ini hotel kedua, tapi sebelum itu saya training di Hotel Sahid, tapi itu sebagai trainee. Nah, kemudian profesional saya itu mulai di Hotel Jakarta Hilton. Nah, pada saat itu satu-satunya hotel 5 star yang masih pada saat itu masih sangat rame dan lain sebagainya dengan 1.000 kamar, 1.104 kamar, 250 selalu ya Bu ya. Apartemen. Iya, karyawannya kurang lebih 1.500 orang 500 saat itu. Iya, Hilton. Nah, terus pindah ke Shangri-La, ketemu deh Teh Ranti.
Itu Teranti di sana itu kurang lebih saya hampir 2 tahun, tidak lama, sama, kaitannya di bidang human resources juga. Nah, sebetulnya perjalanan ke human resources itu tidak serta-merta. Jadi di Hilton itu saya masuk, background saya hotel management, lalu saya masuk, di F&B, food and beverage teh gitu. Lalu kemudian ada kesempatan, di-develop di training department, nah lalu kemudian move ke human resources. Nah, setelah itu, sudah deh menapak tuh, karirnya di human resources. Jadi saya pindah ke Shangri-La itu juga sebagai asisten division head, pada saat asisten division head di, Shangri-La Jakarta. Banyak sekali kesibukannya, karyawannya pada saat itu hampir, 600 ya, hampir 600, nah PR saya pertama kali itu cukup beresin, pada saat itu ada huru-hara sedikit ya, nah DPR nanti mungkin tahu juga ya. Nah itu saya cukup aktif untuk membantu untuk hotelnya settle kembali. Nah setelah bekerja di dua hotel chains itu memberikan pemahaman dan confidence saya untuk mengelola daripada human resources, terutama di hotel tatanannya dan lain sebagainya. Balik lagi tadi menyenangkan, ya sangat menyenangkan. Nah, kemudian saya dapat kesempatan sebagai kepala divisi human resources di Hotel Mulia Senayan, ketemu sama Pak Aldo, gitu ya. Ketemu sama Pak Aldo. Nah, di sana cukup lama, 7 tahun, dan kembali lagi karena menyenangkan, nggak kerasa tuh 7 tahun yang ada. Gitu. Nah, jadi totalnya 23 tahun, dan terakhir di perhotelan itu sebagai kepala divisi daripada human resources yang tadi jumlah karyawannya cukup lumayan, cukup banyak untuk di-manage. Nah, kemudian saya mendapatkan kepercayaan di properti. Nah, jadi tadinya cuma ngurusin hotel. Nah, ketika di properti itu saya mengurusi 4 divisi, 4 properti, empat properti yang ada. Jadi ada mall, ada office, ada residence, dan hotelnya. Tapi untuk hotelnya dikelola oleh hotel chains. Jadi saya di korporasi itu membantu bagaimana secara policy-nya, lalu tatanan daripada human resources-nya, kalau misalnya ada dispute atau apa, saya membantu untuk konsultasi segala macam gitu. Nah, itu sesuatu yang menjadikan pengalaman baru karena banyak hal-hal yang saya tata, karena ketika saya bergabung itu transisi dari project ke operation. Jadi pada saat project biasanya kan perusahaan tuh pokoknya asal jalan deh, asal ada karyawan, asal digaji, sistemnya tuh gimana nanti aja. Nah, jadi ketika saya masuk, pengalaman saya 23 tahun itu menjadikan modal untuk saya membantu di korporasi menata lagi, oh ini sudah bagus, ini harus ada tertulis dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi tidak terasa tuh Teh gitu, sudah 11 tahun. 11 tahun gitu dilalui ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi tadi karyawannya, kalau di korporasi sendiri, kalau mall memang besar ya Teh, tapi kalau secara pengelolaan itu kita nggak manage langsung karyawan yang di tenannya, tapi jadi secara operation kalau di head office-nya itu saya pada saat itu mengelola kurang lebih sama hotel sekitar 1.200 karyawan. Outsource-nya sekitar hampir 500 karena dari sisi luas lingkup yang ada terutama di mall itu pakai outsource-nya cukup lumayan karena untuk security dia banyak sekali pintunya dan lain sebagainya, juga tenaga kebersihan. Gitu Teh. Nah, jadi kaitannya ya menyenangkan juga karena in term of yang menjadi penghargaan juga cukup baik ya, artinya apa yang menjadi kinerja kita itu juga ada penghargaan. Jadi tetap kaitannya apa yang menjadi progres ya, kaitannya kalau misalnya kenapa sih kan kalau secara karyawan kenapa sih mau jadi supervisor, kenapa sih mau jadi manager, kenapa sih mau jadi asisten division head sampai division head, itu kan relate kepada pendapatan. Nah, jadi closing di sana ya pendapatannya juga sudah mumpuni lah istilahnya untuk tadi menyekolahkan. Iya, luar biasa yang 5 anak ya. Dan masih ada satu PR lagi yang 10 tahun gitu Teh. Luar biasa Ibu berarti dengan perjuangan Ibu selama di hotel selama sekian tahun bisa membuat sesuatu yang luar biasa bagi keluarga ya Bu ya.
Nah, Alhamdulillah bisa alhamdulillah ya Bu, membantu, bisa ya. membantu ya. Sama yang Biasa ada. sekali Bu, sesuatu pokoknya ya. Nah Iya. Ibu, lalu apa yang menjadi alasan Ibu Sahwarina hijrah, punya bisnis sendiri, khususnya awal pertama kali Ibu memutuskan untuk terjun ke dunia entrepreneur di bidang asuransi ini Bu? Oke. Ya gitu ya, Chef ya. Jadi udah 33 tahun terus menyenangkan gitu ya. Terus Hmm. sebetulnya kalau diterusin mau kerja ya bisa aja gitu. Sebetulnya titik baliknya ya Teh ya. Titik baliknya Hmm. tuh ketika saya masuk usia pensiun gitu ya. Jadi ini apa namanya pasti udah kelihatan nih umurnya berapa gitu ya. Udah ketahuan. Kalau kelihatan mungkin belum. Belum GR ya. kelihatan. Udah ketahuan nih sekarang. Nah, jadi titik baliknya tuh ketika usia pensiun Teh, ketika usia pensiun masuk. Nah, jadi saya itu mulai ada gambaran gitu. Jadi sebetulnya karena dulu saya itu posisinya di human resources, saya tahu Mhm. secara pasti Mhm. ujung-ujungnya kalau karyawan itu adalah akan mendapatkan benefit sebagai karyawan. Tapi waktunya juga cukup panjang gitu, cukup Betul. panjang artinya tadi untuk saya refer waktu pas saya masuk waktu itu sebagai penyelia ya, jadi saya sebagai koordinator F&B activities, jadi levelnya tuh middle management ya, itu sampai Harus. masuk ke departemen head aja Teh, itu memerlukan waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun saya kemudian jadi departemen head. Nah lalu dari departemen head ke asisten division head itu saya perlu waktu kurang lebih 5 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya. Nah setelah itu di division head sendiri, ya itu baru kemudian setelah kurang lebih 12 tahun, kurang lebih 12 tahun, baru saya kemudian dapat apa namanya tanggung jawab sebagai division head gitu Teh ya. Iya. Nah terus ketika saya masuk usia pensiun, saya itu lebih terbuka lagi matanya bahwa at the end of the day, kalau kita sebagai pegawai itu kita nggak bisa bilang bahwa saya masih bisa bekerja, saya masih layak untuk berproduksi, ya nggak bisa tuh Teh. Jadi kalau misalnya secara perundangan kan memang pemerintah mengatur ya ada usia pensiun karena itu memberikan tenaga muda itu untuk juga masuk ke dalam dunia pekerjaan gitulah, mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi ada yang namanya usia pensiun. Sebetulnya usia pensiun itu diatur supaya ada generasi mudanya gitu bisa ikutan gitu. Nah, tapi itu kemudian juga menjadi salah satu alasan perusahaan untuk mempunyai kesempatan untuk mereview kalau misalnya dia sudah dalam tanda petik tidak sesuai lagi melihat kinerja karyawan itu sudah tidak sesuai lagi dengan expectation-nya, dia boleh secara legal bilang maaf, kontraknya sudah selesai, ya sudah gitu, nggak ada kemungkinan untuk masuk lagi. apa-apa lagi gitu. Nah, jadi saya sempat juga direview ya setelah usia pensiun, saya sempat direview, sempat juga masuk ke kontraknya. Nah, setelah kontrak yang selanjutnya itu saya pada saat pensiun pun saya sudah mulai lihat nih, wah saya bilang nanti saya direview, saya review terus kalau dari sisi kebetulan usia pensiun di tempat saya dulu masih 55 tahun. Nah, kalau misalnya sudah 56 tahun, di review 57 tahun, 58 tahun, kan kalau namanya umur nggak bisa di pos gitu ya, ya tetap jalan gitu ya. Dan kaitannya secara fisik, secara kemauan kita juga untuk bekerja yang tadinya bangun pagi jam 5, rumah saya tuh benderanya sudah merah muda Teh. Jadi kalau misalnya itu dari rumah ya, kalau dari rumah saya tuh habis sholat subuh, nah itu sudah langsung digebrak-gebrak sama suami saya, ayo berangkat katanya gitu, ada orangnya di sini ya. Nah jadi kaitannya karena kita itu kalau misalnya telat sedikit kena macet itu luar biasa gitu. Nah jadi itu juga yang kaitannya ketika saya umurnya 40 ya itu nggak ada masalah gitu, ayo bangun habis subuh gitu. Tapi later gitu ya, aduh kayaknya pas weekend tuh relief banget gitu karena nggak usah bangun habis subuh tuh langsung
cepet-cepet bangun pagi terus pergi gitu ya. Nah itu yang ada. Nah itu. Nah jadi itu yang kalau Teteh bilang kenapa sih kok jadi bisnis gitu, kenapa kok asuransi gitu. Nah sebetulnya bukan itu dulu, tapi adalah preference saya bahwa apa yang menjadi kemampuan saya, kalau saya bisa kerjakan untuk apa namanya kebaikan ataupun istilahnya penghasilan yang akan berdampak kepada saya sendiri gitu. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak terus harus dengan orang lain? Nah, itulah sebetulnya yang menjadi titik balik. Jadi saya bikin komparasi. Kalau karyawan itu seperti apa, kalau perbisnis itu seperti apa. Nah, jadi saya bikin tulisnya. Nah, jadi contohnya kalau karyawan itu gajiannya apa namanya sebulan sekali. Nah, terus saya waktu itu juga ngobrol sama Pak Aldo, ya, sama Pak Aldo. Kata Pak Aldo, Mbak habis pensiun mau ngapain? Katanya, dia ngajak ngobrol gitu. Itu ajarannya gitu. Jadi saya sekarang juga saya pakai itu teknik itu untuk teman-teman saya gitu. Waktu ngobrol sama Mbak Esti juga begitu ya Mbak ya. Gitu. Mau ngapain gitu ya. Terus diterangkanlah gitu ya sistem bisnis demand. Nah, jadi ternyata kalau demand gajiannya bisa setiap saat. Tergantung kita maunya bagaimana gitu. Itu satu. Nah, terus yang kedua, sebagai karyawan itu naik gaji itu setahun sekali, Mbak. Gitu, setahun sekali. Itu juga naiknya saya kan yang harus make sure ya bahwa ada fairness antara karyawan sama perusahaan. Papernya, Mbak, banyak banget. Ada yang namanya performance development review. Itu bilang dia bagaimana performance-nya, KPI-nya tuh nyampe apa enggak. 10 lembar, Mbak. Wow. 10 lembar, ujung-ujungnya naiknya maksimal 15%. Kalau dia promosi maksimalnya 30%. Itu Mbak 10 lembar ya. Nah, itu untuk menjaga fairness antara karyawan sama perusahaan, which is itu sangat bagus, memang harus begitu. Nah, terus saya tanya sama Pak Aldo, kalau saya mau gajian, kalau mau naik gaji nih ya, kalau misalnya mau naik pendapatan, kalau di Man 123 bagaimana? Wah, luar biasa. Ternyata ada 5 tahapan. Dari tahapan pertama ke tahapan kedua, naiknya udah 200%. Dari tahapan kedua ke tahapan ketiga, naik lagi 300%. Dari tahapan ketiga ke tahapan keempat, itu naiknya udah nggak keru-keruan. Gitu saya bilang apa bener nih gitu ya, terus dihitungin lagi iya bener ya saya bilang gitu. Nah itu, nah lalu salah satu yang menyenangkan itu kan jalan-jalan ya Mbak Ranti ya, betul. gitu. Nah saya juga ada tuh kesempatan overseas trip kalau dari sisi perusahaan, tapi kalau overseas trip di perusahaan itu nggak gratis, jadi kita tuh secara key person di apa namanya dikirim. Nah pulangnya kita bikin laporan Teh. Kita laporan apa yang dipelajari. Nah, apa yang menurut kamu itu bisa diimplementasikan. Nah, udah nih kita tulis nih apa usulan kita. Nah, lalu setelah itu setiap bulan ada reviewnya. Reviewnya itu artinya dari apa yang kau rencanakan sejauh mana apa namanya implementasinya, keberhasilannya dan lain sebagainya. Belum satu lagi ada yang namanya ikatan dinas. Jadi kita itu dibayarin jalan-jalan. Nah, kita itu terikat dengan apa yang jadi spend. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba misalnya mengundurkan diri atau apa, itu ada yang harus kita bayar lagi ke perusahaan balik gitu. Enak banget ya Bu ya. Nah, terus saya tanya sama Pak Aldo kalau saya mau jalan-jalan di Man 123 gimana? Gratis katanya gitu. Wah, gitu. Terus kalau saya mau ngajak anak saya atau suami atau keluarga gimana? Terserah kata Pak Aldo. Pokoknya Mbak katanya produce aja semaksimal mungkin. Ntar Mbak mau tukerin dengan berapa tiket, it's up to you. Nah, udah ada lagi gitu ya. Nah, itu. Terus kaitannya juga pada saat saya pensiun itu kebetulan juga pandemi gitu loh, pandemi di mana anak kan nggak bisa sekolah ya, harus di rumah gitu. Nah, saya pernah tuh ngalami pada saat transisi ya, jadi saya masih kerja juga. Agak kasihan juga gitu loh, karena dan istilahnya kita juga nggak bisa ngatur-ngatur karena kan ya tetap harus anak
umur kelas 3 SD ya, kelas 2 SD pada saat itu masih nggak bisa sendiri gitu. Jadi mau nggak mau harus didampingi. Nah, ketika saya lihat pattern bisnis di Man 123 itu bisa di mana saja dan fleksibel daripada jam kerja itu terserah kita. Artinya kalau kita misalnya mau beresin rumah dulu gitu ya. Nah, tadi kayak karena super mom ya, nggak apa namanya mesti masak lah gitu ya, bebenah lah gitu ya. Itu yang ada. Kita mulai misalnya jam 10 ya udah berarti ya seperti sekarang ini kita selesainya agak malam. Nah, tapi kan itu waktu yang kita pertanggungjawabkan sendiri. Jadi bukan lebih enak, tetapi memang kita bisa mengatur. Kalau namanya kerja ataupun berusaha sama, kita harus kerja keras dan kerja long hours juga. Karena kalau lebih long hours kan lebih banyak juga omsetnya seperti itu. Nah, yang terakhir yang kemudian menjadikan bel buat saya adalah ini Teh. Kalau benefit karyawan itu terbatas. Betul. Tapi waktunya tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi tadi menjadi kepala divisi pun harus sampai dengan 15 tahun. Gitu. Jadi tidak terbatas. Artinya tergantung daripada evaluasi atasan kita. Kalau kita punya atasan kita nggak ngedukung kita, itu mungkin lebih lama lagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Sementara kalau di dalam apa namanya sebagai pebisnis itu kita pendapatannya tidak terbatas tapi waktunya terbatas. Itu yang dipakai di Man 123. Jadi itu Teh yang jadi bikin oke. Kenapa nggak mulai bisnis? Karena semuanya juga sudah disiapkan waktunya. Kalau tadi saya ngitung saya sampai 60 tahun setelah itu saya mau pasif tetapi kemudian bisa dapat active income, itu memungkinkan. That's the reason why then I'm joining Man 123 gitu Teh. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi kalaupun jalan-jalan di perusahaan itu harus ada harga yang dipertanggungjawabkan ya. Mesti bikin laporan, nggak seperti di Man 123 ini ya Bu ya. Betul. Praktis semuanya. Iya Mbak. Baik Ibu, balik ke bisnis asuransi ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengikis keraguan ketika menjalani hari-hari prospek awal, siapa yang menjadi prospek, terus ada pengalaman yang bisa Ibu sampaikan, mungkin bisa share most demanding nasabah, bagaimana Bu menurut Ibu? Gini Teh, kalau yang namanya satu hal ya, kalau misalnya yang namanya mengikis keraguan. Mengikis keraguan itu yang tadi Teh, yang tadi evaluasi saya buat gitu. Jadi kaitannya tidak ada hasil yang maksimal dengan mudah. Semuanya itu dengan perjuangan. Jadi kaitannya ini sesuatu yang kalau saya mentok nih ya, mentok tuh dalam pengertian ini gimana sih gitu ya, mau di WA kagak dijawab gitu ya, di telepon di follow up kayaknya entar lagi nanti lagi gitu ya. Nah, itu yang kaitannya balik kemudian ke dalam positive thinking saya adalah semuanya harus melalui proses. Dan kaitannya kalau dari sisi proses itu ya memang harus dilalui, tidak bisa istilahnya kita shortcut seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya dari sisi nasabah yang demanding itu artinya maunya tuh banyak ya Teh ya, tapi mau preminya bayar preminya sedikit gitu ya, atau mau bayar premi mahal tapi semuanya itu mau semua dimasukin gitu ya Teh ya. Nah, kalau saya mendapatkan sebetulnya kalau saya perhatikan selama ini saya jalanin semua nasabah begitu Teh gitu. Terus buat saya itu adalah kaitannya kenapa ya nasabahnya demikian. Nah, balikin lagi saya katanya put yourself in your customer shoes. Artinya coba deh kita yang jadi nasabah. Yang pasti pandemi ini menjadikan orang sangat berhati-hati untuk spending. Karena
belum tahu nih kapan selesai, ya. Jadi kaitannya semua juga kalau misalnya yang bisa dia dapatkan lebih murah, kenapa dia harus bayar lebih mahal? Nah, itu salah satu yang juga menjadi kesuksesan online shop. Karena online shop itu ternyata dulu kalau kita di mall tuh ternyata ada barang-barang yang sama kualitinya. Nah, ternyata di online shop itu harganya bisa jauh beda dengan kualitas yang sama gitu. Karena dia nggak perlu istilahnya maintain stok ataupun ada display dan lain sebagainya, itu rahasianya online shop. Nah, jadi kaitannya balik kalau misalnya ke bisnis kita, insurance, ya dibutuhkan. Tetapi kalau misalnya saya perhatikan, tidak saja Man 1, 2, 3 yang gencar, lebih banyak lagi. Saya pernah, jadi ada satu case bahwa kaitannya, dan mereka itu benar-benar istilahnya memastikan bahwa mereka bayar, tapi mereka dapat yang terbaik. Nah, jadi kaitannya kalau di dalam keraguan-raguan, mengikis keraguan-raguan saya menanamkan positive mindset gitu loh, bahwa oh iya ya sekarang memang sedang orang tuh sangat teliti dalam membeli. Nah, jadi sebisa mungkin positive thinking saya itu kemudian saya translate atau saya saya pastikan ketika saya itu ketemu nasabahnya, sebisa mungkin saya memang kan visi kita itu adalah membantu ya. Kita kedepankan kita membantu gitu. Sehingga itu ketika kemudian terjadi respon dan lain sebagainya, terus dia juga merasa bahwa terbantu. Nah, itu kemudian akan pelan-pelan membawa lagi confident, oh oke ya memang apa yang saya kerjakan itu bisa bantu gitu. Nah, itu yang membantu gitu loh Teh. Ya, seperti itu. Baik Ibu, luar biasa ya. Menurut Ibu Salva nih ya, apakah ada produk Manulife yang menjadi andalan Ibu pada saat ini? Mungkin selama pandemik ini ya Bu ya, ada nggak produk andalan Ibu yang selalu Ibu fokuskan ke nasabah? Mungkin Ibu bisa bantu teman-teman contoh cara presentasinya Bu, sehingga calon nasabah itu mau closing seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Teh, salah satu nih kalau yang saya rasakan, untungnya itu pandemi adalah kita bisa Zoom gitu. Sebetulnya kalau dari sisi closing, feeling saya tuh masih ketemu orang. Tetapi mau nggak mau kan kita sekarang lebih bisa memaksimalkan Zoom. Nah, kalau dari sisi produk yang menjadi andalan saya itu kaitannya pada saat ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan orang di masa pandemi, which is ada uang pertanggungannya. Lalu kalau dia terkena resiko, dia nggak usah bayar apa-apa. Dan kaitannya ketika dia mau punya uang 10 tahun lagi, dia punya tabungan. Itu programnya apa, Teh? Programnya ini, apa namanya? Iya. Yang MIPIF bukan, Bu? Enggak, yang ada uang pertanggungan, yang ada rumah sakit, yang ada juga MUHC? tabungan. Mission. Iya, mission Teh. Jadi favorit Ibu mission ya Bu ya? Itu yang menjadi, saya rasakan yang menjadi membantu kebutuhan daripada apa yang ada. Nah, jadi saya soalnya ada beberapa yang memang saya bantu ya. Contohnya kalau misalnya untuk pendidikan biasanya pakai MEP, pernah saya bantu untuk MEP. Terus ada juga yang untuk hanya untuk investasi saja MLP seperti itu. Tapi dari beberapa ternyata yang bisa membantu, terutama dari premi ya Teh, premi yang mumpuni itu adalah di mission. Dan terakhir itu memang ketika saya bisa berproduksi di mission syariah, itu yang juga merupakan confidence saya bahwa ini memang produk yang baik untuk bisa membantu. Nah, kalau Teh Ranti tanyakan gimana tuh cara saya untuk bisa sampai akhirnya closing. Terus terang itu sesuatu yang menjadikan latihan. Jadi dari waktu ke waktu. Jadi saya
saya mempresentasikan kepada calon nasabah itu ada sampai kedua orang, ya. Nah, lalu ada satu yang berlanjut di mission. Nah, dia itu pertama sebenarnya approach saya butuhnya MUHC, tapi terus saya bilang kenapa Pak nggak juga Bapak lengkapi dengan uang pertanggungan, karena kan kasihan kalau misalnya keluarga yang ditinggalkan itu kan juga ada uang warisan. Nah, akhirnya dia bilang oh ya coba saya ilustrasi saya buat, karena padahal saya udah buatin tuh jelas banget dan itu pakai proposal yang ada di IPOS kan jelas gitu ya. Ini halaman 1 saya jelasin ini, halaman 2 jelasin ini, halaman 3 jelasin ini gitu. Tapi bolak-balik ketika udah mau decision tuh, kalau yang itu apa ya Bu? Kalau yang ini apa ya Bu? Saya balik lagi, saya nerangin gitu. Ini Pak, kalau yang ini bedanya ini. Oh iya. Ya udah deh, nanti ya katanya gitu. Kita ketemu lagi katanya. Oh iya Pak gitu. Terus pas ketemu lagi ditanya lagi yang sama gitu ya. Terus ini itu gitu. Terus tapi saya selain dari maksudnya kalau misalnya dari sisi kesabaran itu kan melatih kesabaran kita ya, tapi saya perhatikan apa ya yang bikin menurut saya itu adalah mudah untuk membacanya. Tapi terus saya balik lagi tadi, put ourselves in customer shoes. Oh iya ya, dia kan bukan bidangnya asuransi. Jadi yang mudah buat saya belum tentu mudah buat dia. Terus saya juga nggak tahu tuh ketika dia itu nge-zoom apakah pakai komputer yang bisa kelihatan jelas ketika saya jelasin atau pakai handphone yang dia matanya juga udah susah gitu lihat ya. Oh iya cuman iya gitu supaya nggak saya ulang-ulangi iya tadi ternyata ketika ditanya lagi dia balik lagi lihat baru kelihatan gitu. Nah itu. Nah jadi saya perhatikan. Nah setelah itu saya ambil cara yang lain. Nah jadi enaknya di Zoom ini saya share ya. Enaknya di Zoom itu kita bisa membantu customer ya, kita bisa ke customer. Jadi saya itu kelihatan nggak Teh? Kelihatan ya. Nah, jadi Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya sebelum ketemu itu saya lakukan PR saya dulu. Ya, jadi saya bilang saya udah lihat bahwa kebutuhan ini apa ya. Oh, oke. Berarti dia perlu pilihan, arti pengertian. Karena si IPOS itu panjang banget kan ya Teh ya, ada halaman 1, halaman 2, saya balik lagi. Tapi kan intinya adalah apa sih benefitnya gitu ya. Jadi saya bikin ilustrasi dengan option. Nah, jadi saya bilang, Pak, ini saya punya 3 produk gitu. Ada yang namanya Mission Syariah. Kalau Bapak mau mendapatkan UP 1 miliar ya dengan rumah sakit ya, terus udah gitu Bapak punya critical illness sebesar 2 miliar, ini 2 miliar, maaf kalau kurang 3-nya ya, 2 miliar. Nah, Bapak berarti bayar preminya itu sekitar 2,4 Pak per bulan, saya bilang gitu. Nah, lalu kalau UP-nya 1 miliar dengan hospital, tapi nggak ada critical illness, itu Bapak bayar per bulannya itu 1,6. Nah, lalu kalau misalnya kalau misalnya nih Bapak bayar, cuma dapat UP saja 500 juta, kita punya programnya juga Pak, MLP, saya bilang. Kalau 500 juta itu bisa Bapak bayarnya itu 50 juta juga. Nah, tapi nanti preminya balik di akhir dari pertanggungan, saya bilang gitu. Sementara kalau ada satu lagi Pak MEA, nah ini uangnya nggak balik, tapi ketika terjadi resiko meninggal, nah itu UP-nya itu keluar 1 miliar. Nah ini per tahunnya adalah 13 juta. Nah jadi saya coba mempermudah untuk si nasabahnya itu liatin gitu. Nah jadi di sini kan kelihatan Mbak, kalau misalnya Mission Syariah dia dapat semua itu dia bayar per tahunnya 28. Tapi kalau cuman UP aja, dia bayarnya itu ada yang 50, ada yang 13 juta.
ada masing-masing yang ada gitu. Jadi saya coba mempermudah nasabah untuk liatin gitu. Oh iya ya, lebih kelihatan. Nah, lalu yang kedua Mbak, saya perhatikan kalau misalnya nih saya nggak bikin bulanan, sebetulnya kan aim saya memang ya itu dari sisi ini kan istilahnya saya sharing dan tidak ada approach yang benar atau yang salah, nggak ada. Artinya mungkin ini cocok dengan approach tertentu, tapi tidak cocok dengan approach yang lain. Nah, jadi kaitannya yang saya sharing ini bisa menjadi reference. Nah, ketika Anda mempunyai calon-calon nasabah yang ada. Nah, jadi saya juga masuk bulanan itu karena saya perhatikan bahwa dengan sisi pandemi ini kalau tiba-tiba blok dia harus bayar nih 28 juta itu udah langsung blok gitu. Dia bilang mahal nggak bisa beli gitu. Tapi kalau kemudian saya bilang ini Bapak belanjain sisihin yang tadi Bapak ke mall, nggak usah ke mall Pak. Tuh ada 2,4 tapi ini ada save yang ada. Nah, itu agak lumayan tuh untuk oh iya ya 2,4 ya dibandingin sama 28 juta gitu Teh Ranti. Nah, itu yang kaitannya saya lihat lebih efektif ketika saya bicara sama nasabah. Nah, tentunya sebelum ketemu kita harus kerjain PR kita dulu. Kita make sure kita tahu ulang tahunnya dan lain sebagainya sehingga ketika kita atau paling enggak kalau nggak tahu tanggalnya kira-kira deh dia tuh umur 40 50 karena kan biasanya ada kelompoknya ya sehingga itu akan mempercepat karena kalau Zoom ini kan juga konsentrasi orang dengerin kita tuh nggak banyak gitu. Udah setengah jam tuh udah nggak kemana-mana tuh, udah diganggu anaknya lah dan segala macam. Jadi kita cuma punya setengah jam yang efektif untuk ini loh Pak gitu. Jadi untuk kelihatan semuanya. Nah, dengan summary ini kelihatan. Nah, lalu juga yang kedua adalah ketika nih dia bilang, oke deh Bu, saya kayaknya tertarik sama mission syariah gitu ya. Saya bikin lagi Pak, nah, Mbak itu apa namanya ilustrasi gitu ya. Jadi oke. Kalau misalnya mission syariah Pak, congratulations. Nah, sebetulnya Pak, Bapak juga bisa mengcover tidak Bapak saja gitu, tapi juga keluarga. Kenapa enggak sekalian? Nah, jadi kembali lagi ini dibuat bahwa ada mission syariah cuman suaminya aja, ada UP, lalu ada hospital. Nah, kalau hospitalnya itu sendirian itu berapa? Kalau misalnya hospitalnya berdua sama istrinya itu jadi berapa per bulan? Nah, lalu juga kalau misalnya option ini adalah UP-nya jadi 3 miliar gitu ya. Nah, itu jadi berapa per bulannya? Tapi rumah sakitnya cuma 1 gitu ya. Nah, jadi berdasarkan hal ini yang saya perhatikan juga terutama kalau orang-orang yang biasa making decision dia nggak mau diajarin Mbak sama kita. Padahal kita lebih tahu gitu. Jadi saya menghindari decision-nya itu dari saya. Jadi saya hanya mengarahkan yang kaitannya bisa membantu dia untuk lihat. Nah, jadi sampai pada akhirnya tuh kalau misalnya ini kenapa UP-nya harus segini, harus begitu dia bilang. Oh Pak, kalau UP itu kan kalau di surat Al-Baqarah paling enggak setahun ya Pak, gitu tidak istrinya tuh dibiayai segala macam. Jadi paling tidak harusnya sih sebetulnya segini, tapi kali ini saya kasih 1M gitu. Kenapa critical illness 2M? Ya karena Pak gitu ya kan ketika tidak bekerja kan Bapak ya istilahnya harus jadi logikanya itu harus kita siapin kita harus ya dan itu pun terakhir artinya selengkapnya itu bisa saya lengkapi karena dengan latihan-latihan gitu loh Mbak Ranti dan dengerin apa training-training ya kita lengkapin lagi kayak gitu. Nah sehingga tapi saya nggak making decision karena beberapa kali tuh ketika saya making decision semakin kita bilang iya gitu sama anak kecil Mbak kalau nasabah tuh semakin dia tuh against gitu yang kita jadi sampai saya tungguin aja terus tapi saya bilang oh ya Pak kalau segini sampai dia akhirnya dia nanya kalau menurut Ibu yang mana yang bagus. Nah baru saya ngomong kalau menurut saya Pak sebaiknya Bapak punya proteksi UP Bapak juga punya critical illness kan lumayan Pak artinya itu betul-betul full proteksi nih Pak Bapak cuma bayar preminya sebetulnya segini, baru kita terangin. Nah, alhamdulillah jadi bisa closing, Mbak. Gitu. Keren banget Ibu. Saya jadi semangat nih Ibu menjelaskan dengan lengkap, detail dan keren banget deh pokoknya. Iya. Jadi tapi semangat banget. Kembali lagi Mbak, beda-beda karena
kemarin waktu pas ada satu speaker ya, yang dia bilang, saya nggak berikan pilihan sama customer katanya gitu. Saya langsung aja, pokoknya kalau customernya ini saya pokoknya tekankan harus jual di sini. Nah, kalau saya tadi pengalaman ini adalah karena saya lihat dengan pandemi ini kita juga harus mumpuni untuk bisa melihat kemampuan nasabah seperti itu, karena kaitannya kalau kita paksakan pun gitu akhirnya nanti kan jadi lapse gitu, nanti kan juga akhirnya produksinya nggak baik untuk kita gitu Mbak. Iya. Keren banget deh Ibu, pokoknya saya jadi tambah semangat, teman-teman semoga juga tambah semangat semua ya dengan penjelasan Ibu yang sangat lengkap, detail, dan luar biasa. Bu, balik lagi nih ya, jika bicara tentang pengaturan waktu atau time management, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara prospek, merekrut tim dan keluarga, Bu? Oke, kaitannya kalau waktu ya Mbak, kalau waktu itu sebetulnya dalam bukan waktu dalam genggaman ya, tapi waktu itu kita itu sering diganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi ada yang namanya istilah ini Mbak, matriks waktu. Matriks waktu itu adalah pengaturan waktu, sebetulnya aktivitas-aktivitas kita itu bisa kita kelompokkan ke dalam 4 kuadran. 4 kuadran itu menyangkut daripada mendesak, tidak mendesak, sama penting dan tidak penting. Misalnya ya Mbak ya, kalau misalnya yang kuadran waktunya tidak penting sama tidak mendesak, kita lihat berita ya Mbak, kita lihat berita terus udah gitu, oh ini sekarang lagi COVID naik gitu ya, naik ininya gitu ya. Terus oh iya ya katanya gitu. Nah, itu ngobrol tuh Mbak lama. Nah, jadi kita spending waktu kita di dalam kuadran yang tidak produktif, yaitu kuadran yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain sama si COVID itu gitu. Tapi kita takes hours untuk ngobrolin, wah gila ya, oh meningkat, terus udah gitu pakai analisa lah dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu yang secara tidak sadar kadang-kadang kita spending waktu yang untuk yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah, dan sebetulnya pengaturan waktu yang efektif itu adalah di kuadran yang penting dan tidak mendesak. Jadi dia tidak mendesak, Mbak. Contohnya, bikin list nama orang, bikin list nasabah, itu tidak mendesak Mbak. Nggak ada juga orang yang ngebrak-ngebrak Mbak Ranti bahwa lu bikin. Pak Aldo cuma nanya sesekali, tapi karena beliau tahu kita adult, beliau nggak ngecek kayak kita dapat PR gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah penting karena ketika kita sampai dalam untuk kita bisa mencapai goal kan kita harus punya list nama yang mumpuni ya gitu. Nah, itu kita tidak kerjakan, akhirnya ketika masuk ke dalam waktu yang sudah mau closing money dan lain sebagainya, kita cepat-cepat bikin. Ya tidak sebaik ketika kita kerjakan di dalam fase planningnya gitu. Lalu dari sisi juga yang biasanya akan kemudian jadi akibat kalau kita tidak melakukan yang penting dan tidak mendesak itu adalah akhirnya semuanya itu berdasarkan kayak kita memadamkan api kebakaran gitu. Oh iya ada ini matiin, ada ini apa. Jadi kita sibuk sehari-hari ya misalnya kita tidak merencanakan waktu pertemuan yang rutin sama tim kita gitu lah. Sehingga kita bilang udahlah nanti aja gitu, nanti aja. Nah, ternyata ada beberapa hal yang kemudian ditanyakan sama tim kita dan kebetulan ketika itu kita juga harus mengerjakan harus ada meeting yang lain. Jadi tabrak-tabrakan. Nah, itu juga yang akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya kita kerjain itu yang memang akhirnya urgent terus. Nah, itu yang ada. Nah, jadi pengaturan waktu itu terutama juga ya tadi super mom.
super Yes. mami itu juga masak, Mbak, gitu ya. Nah, Hmm. sebetulnya itu juga apa yang istilahnya banyak menyita yang tidak penting sebetulnya. Sebetulnya pembantu itu kan ada, maksudnya ada orang rumah ya, asisten rumah tangga ya sebenarnya yang membereskan. Tapi ibu-ibu tuh kan punya apa ya, sense yang aduh kurang bersih gitu ya, ikutan gitu ya dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah pusing tuh ketemu nasabah yang nggak closing Mbak, lebih enak bebenah Mbak daripada mikirin nasabah. Nah akhirnya jatuh lagi kepada waktu yang apa tadi mendesak terus. Nah jadi pengaturan waktu sebaiknya kalau yang saya coba terus latih ya Mbak ya, itu saya fokuskan untuk juga melatih diri saya untuk banyak di yang kuadran tidak mendesak tapi penting ya. Contohnya tadi saya ngelis lagi calon nasabah, saya ngelis lagi, saya liatin lagi siapa sih yang sudah apa namanya bisa juga saya approach sebagai calon mitra. Nah, lalu saya juga ngelis lagi, oh ya kemarin secara apa yang namanya follow up sudah ada nih yang mau gitu ya. Lalu kemudian ini minggu ini harus saya follow up. Jadi biasanya kalau saya itu hari Jumat itu saya udah duduk udah apa ngeliatin semuanya kalender yang saya rencanakan karena goal kan ada goal ya Mbak ya, artinya activity schedule. Nah, activity schedule itu yang ditetapkan berdasarkan goal kita, misalnya kita ketemu satu hari itu dengan 2 nasabah. Nah, itu biasanya minggu sebelumnya tuh Mbak harus udah di kontak sehingga ada janji masukin jadwal gitu. Nah, sehingga minggu berikutnya itu sudah ada. Nah, selain itu nah tentunya bagaimana pengelolaan untuk hal-hal yang lain menyangkut kepada follow up-nya dan lain sebagainya gitu. Itu sih Mbak Ranti. Jadi apa yang namanya working with planning dan kaitannya kalau misalnya bilang gimana nih ngaturnya, kadang-kadang nggak bisa diatur juga Mbak, karena kaitannya ya kan kalau misalnya ya saya mengalami Mbak ketika saya apa namanya saya baru ya di bidang ini, terus udah gitu saya mau prepare ketemu klien itu tanya tuh sama Pak Aldo, nelpon lagi, WA lagi, Pak ini gimana ya? Ini karena kan belum punya confident ya. Nah jadi kaitannya itu juga yang harus kita antisipasi gitu ya, bahwa at any time kita juga harus closely assist daripada tim kalau misalnya memang dibutuhkan. Karena saya ngalamin sendiri udah harus ngejawab gitu panik. Nah, jadi mau nggak mau juga itu juga yang menjadi apa antisipasi ketika kita mengelola waktu dari waktu ke waktu gitu. Gitu Pak, Mbak. Thank you. Keren banget deh, Bu. Selanjutnya nih, bagaimana Ibu selalu mempertahankan semangat apa namanya agar stabil tuh Bu untuk diri sendiri maupun tim. Cara Ibu mempertahankannya tuh bagaimana agar tim kita tuh semangat, Semangat ya. stabil pokoknya. Gitu ya. Oke. Sebetulnya satu hal yang membantu saya untuk semangat adalah bagaimana saya balikin ke semangat itu lebih kepada saya apa namanya semangat yang untuk saya sendiri itu terus terang saya banyak dapatkan di training Mbak gitu. Jadi kan saya itu baru join itu bukan baru join Manual Putri aja, tapi baru join di bisnis asuransi. Dan saya itu kan kalau pebisnis itu harus percaya dulu ya. Kalau pegawai kan harus enggak, kalau pegawai itu karyawan harus lihat dulu. Nah, lihat dulu, oh oke bener ya digaji begitu, oh, oke ya gini dan lain sebagainya. Itu karyawan, Mbak. Tapi kalau berbisnis itu harus percaya dulu gitu. Nah, jadi itu pebisnis yang sukses gitu karena dengan dia percaya terus udah gitu dia apa namanya lihat visi, artinya visinya tuh jelas ya. Nah, kaitannya. Nah, jadi yang membantu untuk semangat saya itu adalah sistem di Man 1 2 3 yang mengharuskan kita untuk hadir di training. Jadi kayak misalnya apa ya namanya baterai itu kan kita juga human ya Mbak. kita ditolak telepon gitu ya, yang tadi teman baik terus akhirnya ngehindarin kita gitu ya, terus udah gitu yang juga nggak dengan mudah begitu aja gitu. Tapi
ya balik lagi tadi gitu ya. Saya dulu juga kerja bisa mencapai hasil sampai demikian pun butuh waktu yang lama gitu. Ini waktunya cepat banget gitu ya. Dan kemarin kan perjalanan saya kan berarti 1 tahun gitu ya. Berarti kan ya itu sesuatu yang memang harus diimbangi dengan bagaimana apa ya namanya perjuangan kita gitu. Nah jadi ketika saya melihat keberhasilan orang-orang di bisnis ini yang dari schedule-schedule yang di pembicara-pembicara yang ditampilkan oleh Manwan Putri itu membuat confidence saya itu meningkat gitu loh. Oh gitu ya, oh ternyata bisa ya ibu-ibu kan di Vietnam tuh ada tuh ibu-ibu rumah tangga Mbak gitu ya. Tapi dia terus berapa tahun ya dia punya tim sampai yang paling tim terbesar sampai 100 orang lebih dan now the biggest apa namanya jaringan gitu. Nah dia cerita gitu dia tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Itu sih Mbak. Jadi ya nggak ada orang kalau menurut saya nggak ada orang yang bisa nolong kita untuk semangat dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa maksa. Nah, yang maksa saya itu adalah tadi ya kaitannya I would like to have my retirement period itu ya tetap bisa berguna untuk orang lain ya dan juga bisa menikmati apa yang sudah menjadikan kepercayaan. Kan umur itu adalah anugerah ya Mbak gitu ya. Nah, namanya anugerah tuh ya insya Allah harus indah gitu. Untuk indah ya kita harus berusaha gitu Mbak. Ibu. Baik Ibu, sekarang ini kan apakah harapan atau cita-cita dalam keinginan Ibu dalam menjalankan bisnis ini Bu, apakah sudah dicapai semua? Apakah target selanjutnya yang ingin Ibu Safarina ingin capai selanjutnya? Kalau dicapai itu ini saya rasa saya baru mulai Mbak, baru mulai. Ya, jadi next adalah alpha, ya alpha. Jadi gini Mbak Ranti lucunya ketika saya refer ya Mbak ya, ketika saya refer, saya tuh dulu pengen banget punya apa namanya institusi pendidikan. Tapi saya bilang kalau saya punya sekolah, saya bilang saya mau sekolah bisnis. Jadi saya nggak mau tuh sekolah yang istilahnya yang nggak ketika keluar sekolah itu dia masih nggak bisa apa-apa. Nah itu sebetulnya kalau saya reflect lagi, oh ternyata cocok ya sama Manwan Putri gitu. Nah, jadi ketika saya melihat ini dengan sistem yang ada di Manwan Putri, itu cocok banget sama apa yang saya harapkan dulu gitu loh, bahwa saya punya sekolah. Kan gini Mbak, kalau di dalam sistem Manwan Putri, kita sebagai BP ketika kita membantu rekan kita sebagai BP, udah kita sejajar, kita mitra gitu. Nanti Mbak Esti jadi BP, Putri jadi BP, ya itu sudah sejajar sama saya sama Pak Ridwan gitu, sama-sama mitra ya. Lalu setelah itu kita bantu orang untuk punya karir lagi dari BA menjadi BP. Nah, bukan saja kemampuan untuk dia bisa mempunyai pengetahuan, tetapi lebih hebat lagi bahwa dia sudah punya potensi untuk punya earning yang luar biasa gitu Mbak. Jadi ya keinginan saya adalah membantu untuk diri saya sendiri, tim saya, dan juga sebanyak-banyaknya saya bisa bermanfaat untuk bisa menjadikan bisnis ini juga sebagai upaya yang bisa mensejahterakan masyarakat gitu Mbak. Ibu. Terakhir ya, nih Bu. amin ya Mbak ya, amin. Amin. Insya Allah Bu tercapai ya. Bu terakhir nih Bu, mungkin ada pesan. Teh ada pertanyaan tuh Teh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh dari ini dari Mas Salman tuh kayaknya tuh. Sebelum pertanyaan terakhir tuh barangkali takutnya. Teh Ranti lihat nggak? Kalau nggak lihat. Yang di chat ya? Aku nggak lihat nih. Di chat, oke. Aku bacain aja ya, boleh ya? Bacain. Yang bikin klik Bu Safa ketika diajak join apa? Dan yang bikin semangat jalanin bisnis asuransi itu apa? Dan teknis, tadi teknis menjalankan sih udah. Berarti poin ini nih, yang bikin klik Bu Safa saat diajak join apa? Dan yang bikin semangat itu asuransi itu apa? Tadi sebenarnya udah disinggung, tapi mungkin perlu di-highlight. Ada beberapa yang baru masuk.
lebih detailnya mungkin Bu Safa ya. Lebih detailnya. Oke. Jadi Sama tadi yang klik tuh ya, terutama yang klik klik di apa Yes, pas waktu insurance. di presentasi sama Pak Aldo di insurnya pas awal dijelasin itu apa itu Bu? Oke, baik. Jadi yang klik menambahkan tadi yang saya sampaikan, saya sudah membuat komparasi antara manfaat sebagai pegawai sama apa namanya keuntungan sebagai pebisnis, ya Pak. Satu hal juga yang saya lihat dan benar banget gitu loh. Kalau kita mau bisnis itu harus punya modal. Ya, dan juga 2 pengalaman itu harus ikut tuh dua-duanya, ya. Saya pernah exit interview. Jadi kalau misalnya di perusahaan tuh Pak, kalau misalnya mau pensiun tuh di exit interview ditanya, oh Bapak mau pensiun ya, karena orang tersebut tuh sebetulnya tenaga ahli di perusahaan tersebut, tenaga ahli nggak boleh pensiun, sebetulnya masih di kontrak lagi 2 tahun lagi, tapi orang itu udah 2 kali di extend kontrak, terus akhirnya dia apa namanya datang ke HR gitu, ketemu saya, Bu, kayaknya enggak deh katanya diperpanjang, saya mau selesai aja katanya gitu. Bener Pak katanya, ini lumayan loh Pak, aku bilang orang susah-susah cari pekerjaan, aku bilang ini di posisi Bapak tuh udah enak banget, aku bilang gitu. Kan lumayan Pak 2 tahun lagi, aku bilang gitu. Enggak deh Bu, katanya aku mau bisnis. Saya soalnya sudah siap bisnis, dia bilang. Oh oke. Terus di posisinya itu dapat pensiunnya lumayan lah gitu ya, lumayan banget lah gitu ya, di dalam digitnya juga udah apa namanya, di atas 2 digit gitu ya. Jadi saya tahu banget gitu ketika saya ngitung-ngitung. Emang pensiun mau ngapain sih Pak? Aku bilang, saya mau bisnis apa sih Pak? Aku bilang gitu. Oh, dia itu insinyur, terus anaknya arsitek. Jadi dia bilang, Bu, saya sama anak saya nih mau ada bisnis, jadi saya udah ada lahan katanya. Jadi nanti saya mau bangun. Nah, setelah saya bangun katanya itu mau dijual. Jadi bisnisnya tuh properti, Pak, gitu. Apa bangun, jual, bangun, jual, bangun, jual. Nah, jadi dipakailah semua uang pensiunnya itu untuk modalnya dia. Tapi dia itu bukan pebisnis. Jadi dia itu pegawai yang bagus, pegawai yang piawai. Kalau pegawai piawai itu atau pegawai lah ya, itu kan ngertinya tiap bulan dapat gaji. Mau dia itu sakit ataupun tidak masuk dan lain sebagainya tetap dapat gaji. Nah, sementara kalau pebisnis bukan begitu. Pebisnis itu ada hal-hal yang harus diantisipasi secara keuangan atau cash flow. Nggak bisa setiap langsung itu, dan yang kejadian adalah ketika dia itu dia tuh nggak mengantisipasi bahwa setelah propertinya jadi, penjualannya itu tidak serta-merta gitu. Nah, jadi ada masa jeda yang akhirnya ya dia kan harus living ya gitu. Nah, akhirnya uang livingnya itu dan lain sebagainya. Jadi 3 tahun kemudian dia datang lagi ke saya untuk tanya, Bu, masih dibutuhkan nggak posisi ini? Loh, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ya Bu, katanya gagal bisnisnya. Itu udah habis-habisan Pak gitu. Nah, jadi benar banget gitu loh, bahwa setiap bisnis itu harus punya 2 hal itu. Nah, kalau salah satu nggak punya, resiko. Resikonya tadi, kalau si Bapak tadi itulah uang pensiunnya habis gitu. Ya. Nah, jadi yang klik sama saya itu adalah bahwa saya nggak punya pengalaman sebagai pebisnis, nggak punya. Nah, dan ketika saya review ataupun ngobrol lagi sama Pak Aldo, itu dikasih tahu semuanya gitu. Dan kalau sebagai pebisnis di Man 123 itu bedanya sama di bisnis lain adalah dengan sistem yang ada, kita itu mau nggak mau, kita itu seneng lihat tim kita sukses. Karena dengan tim kita sukses, kita juga sukses. Jadi kenapa kita harus pelit ilmu gitu ya? Kenapa kita harus tidak mau membantu gitu? Beda kalau sama bisnis lain, Pak. Bisnis lain itu ya kaitannya kita harus berstrategi untuk gimana nih ya? Kalau misalnya ada kesempatan, saya sikut kiri, sikut kanan kayak kita itu gaya katak ya, sehingga kita yang kelihatan gitu ya. Sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan, sama pegawai juga begitu. Itu yang bikin saya klik dengan Man 123. Saya nggak perlu modal, tapi kaitannya dan juga ada pengalamannya itu diberikan secara panduan. Demikian mungkin bisa menjawab. Thank you. Terima kasih banyak Bu Safa, cukup detail.
Baik, yang terakhir nih Bu, pesan-pesan apa untuk menguatkan kami di Grand Warrior ini ya Bu ya, di Green Warrior ini dalam menjalani bisnis ini Bu? Bukan pesan-pesan terakhir, Pesan-pesan pesan setelah pesan-pesan sesi yang menguatkan supaya lebih kami semua menguatkan Bu, ya. yang Oke, menguatkan kami semua di Green Warrior. ya. Ini juga pesan buat saya, Mbak, gitu. Jadi bukan menguatkan untuk yang ada, tetapi untuk saya juga. Pesan untuk saya dan kita semua di sini adalah yang pasti adalah kita harus fokus. Ya, fokus itu sendiri bukan hanya fokus kepada yang kita kerjakan, tapi yang untuk membantu kita fokus itu adalah kita fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi kalau dalam sisi istilah ada salah satu ajaran yang saya tetap pakai karena itu sangat bagus sekali untuk kita jadi effective person. Itu kita harus punya fokus untuk yang kita bisa pengaruhi atau yang namanya inner circle. Contohnya, kalau ada nasabah yang keberatan, 1 keberatan, 2 keberatan, 3 keberatan, nggak mau, nolak, dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa pengaruh, kita nggak bisa bilang sama dia maksa, bahwa ini bagus, percaya deh. Nggak bisa. Itu adalah di dalam circle yang menjadikan kepedulian. Tetapi tidak bisa kita pengaruhi. Nah, yang bisa kita pengaruhi adalah contohnya tadi, saya pelajari kenapa ya orang kok kayaknya susah banget ngerti, udah diterangin balik lagi. Jadi saya pelengkapi diri saya dengan pengetahuan, oke. Supaya dia itu ngertinya cepat, saya pelajari gimana nih supaya prepare presentasi yang lebih efektif sama dia sehingga dia bisa lebih gampang untuk ngerti bahwa ini bagus, untuk ngerti bedanya ini sama ini. Kalau misalnya dia itu ada pilihan, kalau misalnya dia itu mampunya segini, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya jangan nanti belakangan dia bilang, oh ganti deh Mbak katanya, jadi ini aja, kan kita repot juga kalau gonta-ganti premi, ya bisa juga jadi tidak efektif. Jadi fokuslah kepada apa yang bisa kita pengaruhi. Ya, jadi kaitannya itu yang akan membantu kita yang akan kemudian menjadi besar. Ya, tetapi kalau kita itu memfokuskan kepada hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi, ya contohnya, aduh, kok nggak bisa ya sama orang itu, aduh, kok ini susah ya. Terus kita juga barengan lagi ketemu gaulnya sama orang-orang juga yang sama, frustasi. Udah deh itu klop. Ya akhirnya concern itulah yang akan jadi menekan kita, yang jadi akhirnya kita tidak semangat gitu. Tetapi kalau misalnya tadi kita lakukan, kita bisa ya. Itu kenapa ya? Ternyata tidak efektif. Oke deh, saya pelajari lagi gimana yang lebih efektif. Ternyata kalau misalnya tadi kalau dari contoh tadi, kalau tahunan itu kayaknya mahal banget, tapi kalau di bulan ini lebih ngerti ini dan lain sebagainya. Saya rubah deh approach-nya. Meskipun sebetulnya kita lebih prefer bayarnya FYP gitu ya. Tapi ya kita mau ngejar FYP tapi terus udah gitu yang kemampuannya sekarang bulanan, ya udah gitu. Mau apa? Kalau misalnya kita paksakan, kita tidak produce seperti itu dan kita juga tidak bisa membantu untuk yang ada. Nah, jadi itu Teh Ranti yang mungkin menjadikan pesan untuk saya sendiri. Jadi fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan sehingga itu akan kemudian memperbesar daripada pengaruh kita sehingga orang bisa melihat kita dan orang menjadi mendengerin kita dibandingkan kita fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi, bahkan kemudian itu yang akan menjadikan kita menjadi frustasi gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Safarina, malam ini luar biasa sekali. Jadi tambah Nanti kita ini semua ada semakin semangat. Ibu Eni mau tanya nih. Bu Heni. Ya Bu Heni silahkan. Kok aku nggak baca itunya ya? Dulu suaraku nyampe nggak? Kedengeran nggak? Jelas. Ya nih luar biasa banget nih Mbak Salva. Waduh, Mbak tahu nggak? Saya tuh di tahun pertama saya jadi agent tuh dulu ya. Kita tuh masih babak guguk gitu loh. Banyak yang
Tapi Mbak Safa luar biasa banget, top banget. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Jadi Berkat Mbak bicara Heni. luar biasa. Mbak, ada satu pertanyaan nih. Di sini kan memang kita tahu ya, bisnis kita ini kan bisnis suami istri, ya Mbak. Dan bagaimana sih Mbak Safa caranya gitu ngajakin Pak Rihwan nih, yang kita tahu Pak Rihwan itu orangnya kan idealis banget ya. Gimana sih cara Mbak Safa merayu beliau untuk akhirnya beliau juga bergabung juga di sini? Itu luar biasa Mbak Safa. Aku pikir Mbak Safa begini pun juga karena ada hadirnya Pak Rihwan ya, salah satunya itu ya Mbak ya. Itu gimana Mbak, ngajaknya gimana? Oke, orangnya ada di sini. Pasti kalau misalnya ada yang saya kurang kurang sesuai bisa di counter. Caranya Mbak ini Pak, pakai fokus ke inner circle. Jadi kaitannya kaitannya ini kan sesuatu yang baru untuk kami, dan kaitannya apa yang menjadi pembelajaran selama ini kita 30 tahun bekerja itu semuanya itu ada susunannya, proper dan lain sebagainya. Jadi pebisnis itu memang sesuatu yang ada. Saya sendiri itu juga masih baru kan ya Mbak gitu. Jadi masih baru menapak. Jadi saya fokuskan kepada apa yang bisa saya kerjakan untuk saya kasih lihat sama beliau bahwa ya kaitannya sesuatu itu butuh proof ya gitu ya, seperti itu. Jadi dengan dia lihat gitu, saya juga mengerjakannya ini juga sesuatu yang ya istilahnya sesuatu yang baru. Emang dan dari awal saya agak berbeda dengan beliau. Jadi dari awal ketika saya itu ngobrol sama Pak Aldo, saya udah tidak mencoba untuk jadi employee lagi gitu ya. Jadi kaitannya itu yang ada. Nah, jadi itu saya kerjakan, tapi prosesnya kan ada gitu. Nah, jadi kaitannya ya alhamdulillah akhirnya dilihat bahwa beliau bilang katanya sudah bakar perahu katanya. Jadi saya tuh sudah klaim gitu bahwa saya nggak mau balik lagi dalam pengertian, dan kaitannya memang ya balik saya juga selalu sampaikan bahwa nggak ada yang gampang gitu. Jadi kaitannya nggak ada yang gampang itu adalah ya itu tadi naik, apalagi di hotel dulu ya Mbak. Kalau hotel tuh di satu departemen ada Pak Michael di sini. Benar nggak Pak Michael? Di F&B itu ada 10 jabatan untuk jadi sampai dengan kepala divisi. Benar ya Pak? Benar Bu. Gitu. Ya. Nah, jadi kaitannya itu semuanya adalah mencerminkan kita mencapai dari gaji kita 1 digit, ya artinya di bawah 10 juta sampai di atas 10 juta, itu perjuangannya luar biasa Mbak. Orang hotel itu kerjanya 12 jam minimal. Bedanya nih Mbak, waktu saya kerja di hotel, saya masuk jam 7 pagi karena udah pagi-pagi kan masuk ya. Maksudnya kantornya sih sebetulnya 8:30, tapi jam 7 tuh saya udah datang. Saya pulang jam 7 malam Mbak. Pulang jam 7 malam. Padahal udah dari jam 7 pagi ya. Tapi orang yang ketemu saya Pak pegawai hotel, pertanyaannya gini, udah pulang Bu? Katanya gitu. Padahal dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, ketika di properti Mbak, itu kalau properti kan itu konsumsi energi dan lain sebagainya ya Mbak ya. Jadi kalau saya pulang jam 7 malam, pertanyaannya beda Mbak. Baru pulang Bu? Katanya gitu. Iya. Nah, jadi itu cerminan bahwa nggak ada yang mudah gitu, nggak ada yang mudah. Nah, jadi kaitannya ya semuanya juga proses gitu. Nah, jadi apalagi di insurance itu tadi satu tahapan naiknya tuh 200-300% seperti itu. Gitu Pak. Ya, oke Mbak Safa. Pak Rihwan dong Pak. Ininya Pak, gimana pada saat Mbak Safa mengajak Bapak tuh gimana tuh prosesnya tuh Pak? Apa yang bikin Bapak tertarik akhirnya? Saya nih ya seperti yang Mbak Heni bilang, saya kan pemerhati ya. Saya tuh tidak gampang dibuat percaya. Dan saya kebanyakan juga memang tidak cepat bisa percaya gitu loh. Jadi saya perlu bukti dulu Bu, sebagai apalagi seorang IT ya.
1 dan 0 gitu ya. Nggak ada tengah-tengah. Dan saya tuh bukan tipe yang sabar. Ibu perlu tahu, perlu bertanya sebetulnya sama istri saya tuh. Saya belum tahu, belum dapat seberapa besar kesabarannya. Saya belum tahu tuh. 30 tahun menikah belum tahu tuh, Bu. Belum tahu sama sekali batas kesabaran beliau gitu. Jadi kalau saya yang ngamuk-ngamuk, dia ya biasa-biasa, malah bikin sebel gitu buat saya. Gitu. Dan ada sedikit yang saya mau koreksi dari beliau juga. Saya sebetulnya protes. Semenjak gabung sama timnya Pak Aldo, dia lebih banyak waktunya ke tim Pak Aldo daripada ke saya, Bu. Masa? Iya. Ini kayak sekarang aja beda ruangan. Ya. Sehari-hari dia ada di office ya, saya di ruang tengah. Makanya sekarang diajak. Jadi benar kata Pak, jadi kalau tipenya seperti saya, pertama emang harus dijorokin dulu, Bu. Nggak bisa diminta baik-baik, nggak bisa. Harus jorokin dulu. Terus pelan-pelan, karena beliau udah bakar perahunya, mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti nih, tapi ntar Pak Aldo aja yang cerita deh soal perahu. Pelan-pelan dia bakar perahu saya. I have no choice but to join, gitu. Nah, cuma saya tipenya orang yang terstruktur. Jadi kalau misalnya soal tim, kemarin juga saya banyak sebetulnya discuss sama Pak Aldo. Kalau udah tim, itu mau nggak mau harus ada leadership. Suaranya hilang. Ada. Ada Teteh kayaknya sinyalnya. Suaranya oke. Kalau udah ngomong tim, itu mau nggak mau harus leadership. Jadi karena Ibu Syafa yang duluan, Ibu Syafa yang merekrut kami semua, maka kami akan melihat leadershipnya beliau. Nah, udahlah saya nggak usah ngomongin apa itu leadership, semua udah tahu. Nah, tapi kalau dia perorangan, silahkan aja mau ngapain terserah, bukan urusan saya gitu. Itu yang saya pelan-pelan berubah dan mau mengikuti leadershipnya beliau gitu. Pertama, memang saya salut sama kesabarannya dia. Terus terang saya tuh berbalik kalau nggak mau dibilang 360 derajat nanti sama jadi ujungnya. 180 derajat. Itu tuh punggung sama punggung, Bu. Saya sama ibu sama istri saya tuh punggung sama punggung, Bu. Saya nggak bisa lewat sedetik pun kalau misalnya udah dijadwal jam 7. Coba aja perhatikan, setiap training saya 10 menit sebelumnya pasti udah nongol, Bu. Luar biasa. Nggak bisa gitu, udah malah kacau gitu sayanya. Gitu. Jadi pertama kalau saya salut sama beliau adalah sabarnya, sabar menghadapi saya terutama satu. Yang kedua, dia tahu kapan supaya saya bisa ikutan tuh, yaitu bakar perahunya pelan-pelan. Saya nggak bisa balik lagi kayak perahu saya udah habis gitu, dibakar pelan-pelan. Terserah lo mau bagaimana, perahu lo akan gue bakar pelan-pelan gitu. Luar Jadi biasa. emang saya akui emang dijorokin pertama. Mau bagaimana? Itu kenyataannya. Dijorokin menjadi indah ya, Pak. Itu, Bu. Simple as that. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Pak Aldo mungkin ada pertanyaan lagi Enggak, untuk saya Mas sudah Ahmad. terkagum-kagum soalnya. Iya. Yang lain aja Teh, silakan barangkali ada pertanyaan. Itu ada Mas Munir tuh. Pak Munir tuh mau tanya tuh. Silakan Pak Munir. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, luar biasa malam ini. Pertama, saya ingin menggali lebih lanjut. Usaha sebagai mantan direktur HRD ini kan memang biasa menghadapi human touch-nya ada. Nah, saya ingin refleksi, bisa memberikan saran usaha pada saya pribadi. Saya ini kan tipe researcher yang memang kerjanya saya lebih banyak textbook thinking. Jadi mungkin orientasi human touch-nya kurang. Bahkan ini juga saya nggak tahu itu namanya dijorok, ditarik-tarik. Yang lain saya nggak tahu. Tapi lebih banyak theoretical dan knowing. Tapi do action and action-nya ini yang terus terang saya akui kurang.
Nah, itu bagaimana yang bisa Pak berikan? Dan pada awal perubahan mindset itu seperti apa gitu? Ini kan tidak gampang, apalagi udah sampai level direktur. Kalau saya sebenarnya bukan pada posisi direktur, tapi karena mungkin sudah terlalu, kalau Mas Aldo bilang tuh kayak karaten gitu aja. Enggak lah, nggak bilang begitu ah. Nggak bilang Maksudnya begitu. lebih banyak ke orientasi, ya kerjaan kita memang kerjaan konsultan, tapi survei, data, bikin report, survei. Tapi yang kaitannya dengan seperti apa, ini kan kalau bisa dikatakan kayak pekerjaan dari, ya mohon maaf ya, kayak dari nol sebagai untuk sel dan seterusnya. Dan entrepreneur itu kan saya pernah baca ada tipe-tipe individu yang memang secara talentnya itu bisa, ada yang memang harus dipaksakan atau apa, digeret-geret atau di trend, jadi memang sampai sekarang pun sifatnya masih pada tahap apa, trend seperti itu, tapi do action dan ininya yang kurang. Nah, itu apa yang bisa mendorong agar motivasi itu berubah, tidak hanya sekedar baca, tapi do action-nya itu yang perlu diimplementasikan. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Gak apa-apa Pak Munir. Saya jawab aja Teh. Silakan Ibu. Oke, baik Pak Munir. Satu hal yang membatasi kita adalah pikiran kita. Jadi kaitannya kalau Bapak belum ada action itu lebih kepada keraguan-raguan Bapak, bisa nggak saya? Itu Pak. Jadi tadi saya sampaikan nggak ada yang lebih powerful daripada pikiran kita sendiri. Jadi kalau misalnya balik lagi, kenapa Pak Munir mau bergabung ketika Pak Aldo itu mengintroduce bisnis ini? Pasti ada. Nah, itu yang Bapak harus jujur sama Bapak. Nah, kalau itu sudah jelas, Pak. Kalau itu sudah jelas. Selanjutnya, kalau Bapak nggak bisa, Demand 123 ini sangat mempunyai platform yang sangat memungkinkan untuk Bapak dibantu gitu. Tapi ketika dibantu itu harus ada mutual effort. Nah, jadi kan kalau ini dalam training itu kan yang harus nyiapin daftar nama itu siapa? Bapak sendiri. Tapi ketika Bapak belum bisa, dan tadi ya, action itu belum Bapak lakukan, karena Bapak masih, bisa enggak ya saya ya. Tapi kaitannya kalau misalnya tidak bisa, dan waktunya itu tidak bisa, kan ada dua cara kalau di Man 123 adalah kita latihan, berarti latihan itu adalah waktunya lebih panjang. Nah, tadi yang saya sampaikan sama rekan-rekan di sini itu adalah, saya juga latihan Pak, dan kaitannya itu ini bukan menyangkut kepada saya yang biasa human atau Bapak yang biasanya itu juga analytical, tetapi is a matter of kita berani latihan, courage, keberanian untuk kita mau mau coba gitu. Nah, kalau mau coba ya istilahnya kita nggak mau terlalu malu gitu ya Mbak, coba aja sama anak Bapak gitu, praktek, latihan, dan lain sebagainya. Nah, itu butuh waktu yang agak lama. Nah, tapi kalau misalnya Bapak mau waktunya lebih cepat, kan ada Pak platformnya. Ada BOS di hari Sabtu. Lalu ada juga kaitannya leader Bapak bisa diajak ketika Bapak prospek. Tapi tadi courage-nya, artinya keberanian. Nah, itu hal yang harus pertama kali setelah Bapak clear. Saya itu bisa. Nah, jadi kaitannya kalau di dalam rekrutmen kan ya Pak dulu ya, rekrutmen saya dulu saya dulu itu pernah dapat satu pimpinan Pak. Waktu itu hotelnya ada penambahan 300 kamar. Nah, persyaratan pertama Pak yang dia minta adalah bukan kemampuan atau dia itu orang yang direkrut itu sudah tahu, bukan Pak. Dia bilang higher attitude, then we can train the knowledge. Jadi saya waktu itu Pak hotel ya Pak ya, yang saya rekrut itu insinyur dari IPB, nggak tahu apa-apa Pak mengenai hotel, tapi attitude-nya bagus sekali. Kita ajarin pada saat itu sampai 1 bulan di training, kita nyewa daripada satu kampus untuk di training. Nah itu Pak. Jadi kaitannya menjawab tadi ya Kak Bapak adalah satu, Bapak clear dulu gitu, dan Bapak
di mata Bapak tuh Bapak apa ya namanya, saya mau apa, nah itu kan yang tahu Bapak gitu ya. Nah kemudian keberanian untuk mencoba. Kalau namanya nggak bisa atau belum bisa, itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi dengan berjalannya waktu dan kemauan Bapak untuk mencapai goals yang Bapak impikan, insya Allah bisa dilakukan. Itu Pak, mungkin mudah-mudahan menjawab. Thank you. Gimana Mas Munir? Ada lagi mungkin? Bakar aja Pak perahunya. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, tinggal bisa maju aja udah. Bakar aja perahunya. Ini ada dua filsafat yang bisa sama pelajari dari visi Bu Safa dan Pak Ridwan, ini kombinasi yang saling melengkapi. Terima kasih. Mas Munir itu Pak Ridwan itu sama sebenarnya dengan Mas Munir. Kalau bedanya kalau Pak Ridwan mungkin lebih ke IT. Kalau Mas Munir kan memang peneliti kan ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Pak Munir ini adalah peneliti dari LIPI gitu loh. Jadi mungkin yang menjadi keraguan, gue kan biasanya kerja sama benda mati, cuman minta survei sementara gue harus jualan gitu. Sama Pak, persis. Nah, Pak Ridwan ini harus jawab nih. Ayo Pak Ridwan, jawab. Berbagi pengalaman Pak. Saya kalau nggak dibantu sama dan diberikan dorongan sama Ibu, caranya beliau itu beda sama pecut ya Pak, kalau kasarnya tuh ya, pecut sama sabetan beda. Dia bukan tipenya yang pegang pecut gitu ya, kerjain nggak? Bukan begitu. Itu nenek saya dulu yang ngajarin saya begitu. Kalau salah dipecut gitu. Mau pakai tangan kiri, tangan kanan aja dipecut. Jadi kita tuh udah tahu yang namanya disiplin. Bapak juga disiplin, ilmu Bapak tuh pasti disiplin orangnya. Nah, kalau si Ibu itu mengajarkan saya, simpelnya begini Pak, lo nggak kerjain ini, lo lihat aja, pasti ngaco, gitu. Karena beliau tuh juga seorang trainer sih dulu ya, awal karirnya tuh trainer gitu. Sedangkan kalau kita itu disiplin ilmunya tuh udah pasti Pak. Kayak saya IT 0 dan 1 nggak ada gitu. Tipe untuk teknologi komputer yang pakai DNA yang katanya bisa mereduce data sedemikian rupa sehingga 1 giga itu kecil banget bisa ditaruh di dalam handphone, itu masih dalam pengembangan. Kalau sekarang kita masih mengenalnya tetap aja 0 dan 1 gitu untuk menyimpan data. Jadi kalau saran saya, Bapak cari someone yang Bapak idolakan. Lihat dia, cari yang kira-kira bikin Bapak itu mau berubah. Dalam perjalanan hidup saya, Pak, cuma ada satu, Pak. Kalau kita mau berubah, itu kita berhasil. Dan kalau perahu kita udah dibakar, yang lama-lama itu udah dibakar, kita nggak ada pilihan lain, Pak, kecuali melakukan itu, gitu. Kalau kita masih ada pilihan A, kayak pilihan B, pilihan C, kita akan terus aja bercabang. Kita lihat aja, nggak berhasil di sini, yang itu berhasil, gitu. Jadi Bapak cari idola Bapak, nggak usah jauh-jauh, misalnya ke Pak Aldo, ke Bu Heni, atau leader Bapak gitu ya. Bapak yang saya juga terbuka sama Pak Aldo. Kalau kita lagi one on one, saya izin untuk terbuka, ngomong apa adanya. Karena kalau kita mau jadi tim, kalau prinsip saya dari dulu, walaupun sama general manager saya atau sama owner saya, kalau lagi ngomong sama Tan Kian, sama orang-orang owner yang memutuskan itu, Pak, saya izin dulu, Pak, saya harus ngomong apa adanya, gitu. Karena menurut ilmu pengetahuan saya, yang benar tuh begini. Kalau dia nggak mau mengikuti itu, ada 2 optionnya. Saya mundur, karena dia yang owner ya. Saya yang mundur, atau saya ikutin apa maunya dia, gitu. Jadi apalagi Bapak sebagai peneliti,
Bapak pasti punya idola gitu. Kalau saya suka banget sama quotation, Pak, dari orang-orang besar. Saya ambil gitu. Terus terang saya tuh bisa nasehatin orang. Saya lupa untuk menasehati diri sendiri gitu, untuk berubah. Nah, itu yang secara nggak langsung saya nggak ngerti bagaimana menjelaskannya, tapi begitulah istri saya tuh mengajarkan saya. Saya tuh nggak bisa diajarin lagi, Pak. Udah nggak bisa. Apapun yang dia omong, tanya aja Pak Aldo. Apapun yang Pak Aldo omong, itu saya bisa balikin kok, Pak. Dan beliau diam. Gitu. Be whatever you want to be, gitu. Tapi jangan berhenti untuk berubah. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa bantu Bapak. Cari aja idola Bapak. Orang ini dulunya begini, kok sekarang dia bisa begitu? Gitu. Bagaimana dia bisa berubah? Gitu. Dalam Ya, Pak. banget, sehatnya luar biasa. Wow banget. Ya. Tuh, Mbak Heni tuh gara-garanya, ayo. Bagus dong. Terima kasih Pak Iwan. Iya. Jelas ya, Mas Munir ya. Demikian, Oke. semoga membantu. Yang lain ada nggak? Yang nanya? Ada Silakan. lagi. Balik Atta, lagi. Atta mau tanya? Kang Iya. Atta, sehat-sehat ya, Kang. Aduh. Oh, Lagi ada. sakit ya, Ya. semoga cepat sembuh Iya. ya, Kak. Iya, mudah-mudahan Lagi mudah-mudahan dirawat, hasilnya baik. Iya, lagi dirawat, Bu. cepat baik ya, Ah, Kak. sehat. Jadi Ibu dari dari pekerjaan yang sudah terbaik ya. Terbaik di posisinya di posisi direktur tertinggi di level perusahaan. Terus join ke dunia asuransi yang duitnya kan belum ada. Nol di awal presentasi Pak Aldo pasti kan nol. Nah, Ibu bisa join, keren banget gitu. Terus karena saya secara pribadi belum pernah ketemu dunia nyata ya Bu ya, baru dunia maya terus ketemu Ibu. Cara penyampaian materi Ibu luar biasa, jadi memang Ibu seorang trainer. Ya mungkin bisa nanti memberikan kita training yang memotivasi untuk kita semua ya. Bagaimana memang bisnis ini bisnis yang terbaik. Ya, yang pertama terbaiknya menurut saya memang nggak pakai modal, cukup pakai congor. Ya, jadi kita cuma capcus saja sama orang, nanti ada income 2 tahun. Ya, yang besarnya, yang selanjutnya kan hanya untuk parkir kan. Yang kedua memang sudah sering kita dikasih arahan sama Bu Hendy dan Pak Aldo. Bisnis ini nggak ada yang punya, ya di dunia asuransi ini nggak ada yang punya. Nah, penyampaian Ibu ini luar biasa kemarin tuh. Saya mungkin ada beberapa kali ikut Ibu kemarin jadi speakernya di grup besar ya, yang bukan di grup Bu Hendy. Wah luar biasa Ibu. Memang Ibu bisa menyampaikan training yang terbaik. Jadi apa yang Ibu sampaikan kena langsung ke audiens ya. Jadi mungkin bisa menyemangati kita. Ya mungkin ada training yang terbaik untuk memotivasi kita. Mungkin Ibu pernah dapat training 7 Habit ya Bu ya. Kalau untuk level lead mungkin sudah dapat, mungkin bisa disampaikan lagi secara karena di sini nggak ada paymentnya mungkin Bu ya. Biasanya hebat itu kan ada sertifikasi, sertifikasi yang nanti bisa dijadikan uang. Iya. ada edit value-nya. Ya mungkin Ibu bisa nyampein materi itu buat kita semua. Biar semangat kita itu yang luar biasa dari gimana kita proaktif. Proaktif terhadap bisnis ini, ya kan? Yang habit ketujuhnya bagaimana kita menggali informasi dengan training ya, asal gergaji kalau bahasa Indonesianya ya. Nomor 7 asal gergaji. Itu ada. Udah Pak Riman luar biasa. Asal gergaji nomor 7 ya, Kak? Si Ibu udah 8 habit, bukan 7 habit lagi. Oh, Ibu udah 8 habit ya. Jadi
mungkin bisa menyampaikan kita untuk kita semua, mungkin jangan online ya, tapi offline. Ya. Ya. Ayo, siapa takut? Iya, mungkin kita bisa offline kita. Jadi Iya, membakar di semangat kita lapangan. lagi. Queen Harbor, boleh. Kita Harus bisa membakar sekalian. lagi karena kemarin saya dari awal tahun sudah melakukan bisnis yang menurut saya gagal karena uang saya habis juga sekitar 200 juta. Terus akhirnya mungkin sakit-sakit yang saya alami sekarang ini akibat uang yang saya sudah tabung selama ini akhirnya habis begitu aja. Iya, Pak. Akhirnya menumpuk utang. Gitu. Jadi saya tidak dipikirkan tapi di bawah alam sadar terpikir. Mungkin itu. Jadi ada hipertensi dan sekarang nggak tahu tiba-tiba hari Sabtu kemarin saya sakit dan nyeri perut yang luar biasa. Akhirnya jam 3 tadi pagi saya harus dibawa ke rumah sakit. Terus ada advice dari dokter bahwa ada batu empedu, tapi dari 3 dokter spesialis yang menangani saya ternyata bukan batu empedu, ada radang pankreas. Ya, jadi belum ada hasil untuk sakit saya ini apa, tapi memang sakitnya luar biasa. Ini sejam yang lalu baru dikasih obat penenang Painkiller ya painkiller. Ya, terus dikasih drugs tadi sedikit biar saya bisa istirahat katanya. Gitu. Jadi ya nanti mohon bantuannya Ibu bagaimana untuk melit kita ya, walaupun kita satu kepala tapi kan nanti beda ekor ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan this no pay. Jadi Ibu bisa memberikan materi-materi yang sharing, materi yang sudah Ibu dapatkan waktu di dunia pekerjaan dan bisa Ibu sampaikan lagi di sini. Thank you banget Bu ya. Ibu luar biasa Bu. Pak Ridwan. Kang Atta, terima kasih, sakit-sakit masih semangat, itu yang menjadi perbedaan antara pemenang sama pencundang katanya. Insya Allah nanti saya ngobrol sama Pak Aldo. Kebetulan saya sudah certified facilitator 7 Habit, tapi saya certified itu kalau dari sisi perjanjian saya cuma boleh ngajar di perusahaan yang mensertifikasi saya. Jadi materialnya juga certified, tapi dengan apa yang menjadi pengalaman saya bisa modified versi yang ada, karena sebetulnya ilmu dari segala ilmu itu ada di 7 Habit. Jadi kalau misalnya ilmu-ilmu yang baru ya itu memang kalau diperhatikan akarnya tuh dari 7 Habit, Pak Stephen Covey. Jadi ya insya Allah nanti kita akan ya nanti koordinasi ya Pak Aldo ya, tapi memang ilmu itu sesuatu yang sangat baik karena di situ kita mempunyai kebiasaan yang akan bisa menjadi kita itu lebih efektif gitu. Nah banyak sekali yang harus bisa digunakan gitu. Terima kasih Kang Atta, semoga cepat sembuh ya. Pak, Sehat Pak Atta. Yes. Tadi drugsnya vodka apa scotch, Pak? Vodka ya? Nggak tahu tadi. Tapi tadi istri saya tanda tangan. Bukan peminum berarti dia. Maksudnya medicine kali medicine. Aman. Nah, mudah-mudahan sih nggak. Dia Cola paling. Oh iya. Kalau dikasih vodka enak juga. Iya Pak. Gitu Teh, silakan Teh. Ya. Baik, Pak Aldo, mungkin kita akhiri. Kalau Bapak, silahkan dikembalikan ke MC-nya, Pak. Pak MC-nya mana nih? Terima kasih ya Bu Safa, luar biasa sekali. Kita dapat banyak dari Ibu dan tentunya kita tambah semangat, tambah pokoknya terbakar deh sama Ibu ya, menjadi inspirasi kami, ilmunya luar biasa. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan Pak Salman. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Safa, sangat menginspirasi. Saya juga nunggu Bu trainingnya yang 7 Habit Bu. Nah, untuk yang terakhir ada yang mau disampaikan sama Pak Aldo, leader besar kita dan idola saya sampai saat ini juga. Monggo Pak Aldo,